Saudara-saudara, kita berhimpun kembali hari ini dalam kebaktian Minggu Prapaskah keempat dengan tema Dipulihkan dari Pagutan Dosa. Pelayan firman hari ini adalah Pendeta Daud Cevi Naibaho. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pelayan ibadah hari ini. Marilah kita mulai kebaktian ini dengan meneduhkan diri sejenak di hadapan Tuhan. Marilah kita nyalakan 4 lilin di Minggu Prapaskah keempat ini. Marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, Sang Maha Tabib yang memulihkan. Yaitu Tuhan Yesus, Wahai yang sakit dan benar, dengarlah suara Yesus. Baik di dunia yang fana, baik di surga yang bakal, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Segala puji baginya, telah ku ikut Yesus, olehnya aku selamatlah, ku cinta Tuhan Yesus. Baik di dunia yang fana, baik di surga yang bakal, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Dikanja dosa dan gentar, harapku hanya Yesus. Senang hatiku
sana, baik di surga yang bahkan yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, kita merindukan pemulihan yang seutuhnya dari hukuman dosa. Kita ingin relasi kita dengan Tuhan, sesama, ciptaan lainnya dapat kembali utuh. Kita juga ingin bisa hidup berdamai dengan sendiri. Pemulihan itu dapat terjadi ketika kita datang kepada Yesus. Ia berkata dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosa yang membebani hidup kita. Mari kita berdoa dalam keheningan. Allah yang Maha Tahu, di hadapan-Mu tidak ada yang bisa kami sembunyikan atau kami tutupi. Kami tertunduk karena sadar bahwa kami telah berdosa kepadamu. Kami kadang melakukan apa yang Kau larang, atau kadang tidak melakukan apa yang Kau perintahkan. Ampuni kami, ya Allah, karena tanpa rangkulan dan belas kasih-Mu, kami tidak dapat sepenuhnya dipulihkan dari segala akibat dosa yang kami perbuat. Sekeras apapun kami berusaha. Kiranya Roh Kudus membimbing kami untuk terus berada di jalan dan kehendak-Mu. Kasihanilah kami, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Setiap orang yang mengakui dosanya menerima berita anugerah dari Tuhan. Dengarkanlah seruannya yang tertulis dalam Yehezkiel 18 ayat 21 dan 22. Jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku, semoga ku dapat lihat Yesus rahmat-Mu, beban kesalahanku membuatku lelah. Berilah hidup baru, ya Yesus, tolonglah.
Oh, ingat akan daku yang hilang tersesat. Bertimbunlah dosaku yang menekan berat. Jalanmu ku lalaikan, hidupku bercelah. Engkau penuh kebaikan, ya Yesus, tolonglah. Kiranya kau sembuhkan hatiku yang sedih, sudilah menghapuskan dosaku yang keji. Ku rindu akan hidup yang suci mulia. Hentikanlah tangisku, ya Yesus, tolonglah. Umat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah mengagungkan nama-Mu, dan kini tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, sehingga apa yang disampaikannya itu boleh menjadi nasihat, menjadi teguran, kekuatan bagi kami di dalam melangkah dalam hidup pertobatan. Berkatilah juga ya Bapa kami semua yang akan mendengarkannya, biarlah kami juga boleh terus-menerus dibantu untuk diperbaharui dari hari ke hari menjadi serupa dengan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, yang menjadi teladan iman bagi kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai dengan 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah pada Tuhan
kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari utara dan selatan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ada mereka yang jadi hakim karena perilakunya yang berdosa, disiksa oleh sebab kesalahan. Salah mereka, dan mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka senang sampai pada pintu gerbang air. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mereka berseru pada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah mereka bersyukur karena kasih setiamu ya Tuhan, karena perbuatannya yang ajaib pada manusia. Biarlah mereka persembahkan syukur, korban syukur kepada Tuhan.
dari surat Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita siapkan bacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana, Hosana, Hosana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin kita semua tidak asing dengan satu ungkapan yang mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Saya yakin Bapak Ibu saudara kalian tahu apa itu susu. Mungkin ada yang masih mengkonsumsinya sampai saat ini. Kita tahu susu adalah minuman yang menyehatkan tubuh. Lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan air tuba? Adakah Bapak Ibu yang tahu air tuba itu apa? Kalau saya dan saudara klik Mbah Google, lalu kita klik air tuba, maka ada sebuah penjelasan.
Tuba itu adalah tanaman merambat, daunnya itu selebar daun sirih. Kalau akar tanaman itu ditumbuk, kemudian dicampur dengan air, maka airnya akan berwarna putih sama seperti susu. Tapi manfaatnya tentu berbeda. Kalau air tuba ini manfaatnya apa? Dia menjadi racun. Kalau air tuba ini ditaruh di sungai, maka ikan-ikan di sungai akan mabok dan kemudian ditangkap oleh penangkap ikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi arti dari peribahasa air susu dibalas air tuba mau mengatakan kebaikan dibalas dengan kejahatan. Saya sudah baik Pak sama teman saya, malah digosipin. Saya sudah bantu dia Pak, tapi saya malah kena tipu. Saya sudah kasih modal ke dia Pak, tapi dia tidak tahu terima kasih, malah makin sombong. Dalam kondisi seperti itu, maka kita mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan yang sudah kita berikan dibalas dengan kejahatan. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, pepatah ini kemudian juga dialami oleh Allah. Dengan kasih-Nya Allah memelihara bangsa Israel. Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir, mau membawa mereka ke tanah perjanjian. Allah mau memberi mereka makan dan minum selama di padang gurun. Allah mau memberikan tiang awan dan tiang api yang menjaga mereka dalam perjalanan mereka. Namun bangsa Israel tidak menghargai Tuhan. Dan dicatat di dalam bacaan kita, satu kali mereka berkata kepada Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Mereka padahal sudah dipelihara Tuhan, memang tidak seenak makanan yang ada di Mesir. Mereka menatap daging selama di Mesir. Saudara yang terkasih, tetapi toh Tuhan mencukupkan. Bukan masalah enak tidak enaknya makan, itu sesuai selera masing-masing. Masing-masing orang punya selera yang berbeda-beda. Tetapi toh Allah mencukupkan mereka. Melalui makanan mana yang turun dari langit, melalui burung puyuh yang diberikan Tuhan, mereka bisa makan. Mereka punya energi untuk melanjutkan kehidupan mereka. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, singkat cerita Tuhan murka. Tuhan murka. Tuhan memerintahkan ular tedung yang sangat beracun memagut bangsa Israel dan banyak yang mati. Tetapi mereka yang masih hidup, mereka segera datang kepada Musa, meminta Musa untuk membujuk Tuhan supaya mereka yang terancam pagutan ular ini diluputkan dari pagutan ular. Kita melihat bagian ini Bapak Ibu saudara yang terkasih, ketika manusia membalas kebaikan Allah dengan kejahatan, Allah tetap menyediakan pintu anugerah bagi manusia. Allah tetap menyediakan pintu pengampunan bagi bangsa Israel. Dan Allah mengatakan dengan memandang ular tembaga, mereka yang terpagut tidak akan mati, namun selamat. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masyarakat Yahudi pada zaman Yesus tentu kenal persis kisah peristiwa ular tedung yang dialami oleh nenek moyang mereka. Sebuah peristiwa yang memberi pesan bahwa di dalam keberdosaan manusia, di dalam pemberontakan manusia, Allah tetap memberikan ruang anugerah bagi manusia. Allah mau memberikan pintu maaf bagi saya dan saudara. Saudaraku, kisah ini yang kemudian dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan anugerah kepada Nikodemus. Siapa Nikodemus, Bapak Ibu? Dia seorang pemimpin agama Yahudi. Nikodemus dan penganut agama Yahudi punya keyakinan seperti ini. Keselamatan dapat ditempuh dengan melakukan hukum Taurat secara sempurna. Pertanyaannya Bapak Ibu, siapa di antara kita yang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna? Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Kita punya kelemahan. Ada kalanya kita jatuh di dalam dosa. Nah kalau Tuhan saklek Bapak Ibu, maka bangsa Yahudi akan binasa sama seperti nenek moyang mereka yang mati di pagut ular. Namun Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan menyediakan anugerahnya kepada setiap manusia yang berdosa. Bagaimana caranya? Inilah yang menjadi pertanyaan Nikodemus kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Anak manusia disejajarkan dengan ular tembaga yang menyelamatkan, bahkan anak manusia lebih tinggi. Karena kalau
Hanya ular tembaga itu yang tadinya mati bisa hidup lagi. Yang tadinya sekarat bisa hidup. Tetapi yang ini lebih, anak manusia lebih lagi. Karena kalaupun saya dan saudara mati, kita boleh mendapatkan kehidupan kekal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya Nikodemus, saya dan saudara yang telah memandang Yesus, maka kita sudah diselamatkan. Kita semua sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan saya yakin Bapak Ibu yang ada di rumah, kita semua percaya kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kita sudah mendapatkan janji hidup kekal. Nah, pertanyaannya selanjutnya, Bapak Ibu, apa sih langkah yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan? Di dalam bacaan yang kedua, Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saya dan saudara yang sudah diselamatkan, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Apa itu pekerjaan baik? Yang saya pahami pekerjaan baik adalah perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun ada kalanya Bapak Ibu kita gagal, betul ya? Niatnya sih Pak saya mau melakukan yang baik, niatnya sih Pak saya mau jujur, niatnya siapa saya nggak mau bergosip, niatnya saya mau berbagi berkat, niatnya saya mau mengampuni, niatnya saya tidak mau bersungut-sungut, niatnya saya mau jujur. Tapi pada akhirnya kita gagal kadangkala, kita berbohong, kita bergosip, menjelek-jelekan orang lain, kita enggan berbagi berkat, kita tidak mau mengampuni, kita malah bersungut-sungut, berlaku curang, dan lain sebagainya. Yang terkasih, di dalam kegagalan itulah kita yang sudah diselamatkan harus berjuang untuk melakukan pertobatan. Kita harus berjuang untuk melakukan pertobatan, upaya untuk memperbaiki diri yang gak ada habis-habisnya sampai Tuhan memanggil kita. Yang terkasih, baik kita yang diselamatkan, mari kita melakukan pekerjaan baik. Dan salah satunya adalah pertobatan. Tidak mudah memang, tetapi yang terkasih, kita harus berjuang untuk melakukan pertobatan. Nah, mengapa saya katakan pertobatan bukan hal yang mudah? Pertama, Bapak Ibu, seringkali kita berpikir bahwa hidup ini masih lama. Kadangkala kita berpikir, ya masih lama hidupnya, masih muda, puas-puasin aja lah. Dalam tanda kutip, puas-puasin berbuat dosa. Apalagi ada alasan alkitabiah yang mendukungnya Bapak Ibu ya. Pertobatan yang last minute. Penjahat yang disalib di sebelah Yesus, toh akhirnya juga masuk Firdaus Pak. Kalau gitu nanti bertobatnya menjelang akhir saja. Saudara terkasih, kalau modusnya seperti itu, masa sih Tuhan bisa kita tipu ya? Tuhan kan jauh lebih tahu apa yang ada dalam isi hati kita. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan dan gak mungkin Tuhan kena tipu kita. Ada sebuah ungkapan berkata demikian Bapak Ibu. Bagi kita yang masih mengatakan, saya masih muda, masih panjang perjalanan. Ada yang mengatakan demikian. Jangan berkata bahwa usia kita masih muda, karena syarat mati tidak mesti tua. Jangan berkata bahwa kita masih sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Yang terkasih, jangan kita katakan kita masih muda. Nanti sajalah bertobatnya. Toh saya masih muda, karena syarat mati tidak harus tua. Saya kan masih sehat, saya masih bisa beraktivitas, nanti sajalah bertobatnya, masih panjang perjalanan, tubuh saya masih sehat, nanti pasti ada kesempatan saya untuk bertobat. Jangan katakan kita masih sehat, karena saya hari ini bisa tidur dengan nyenyak Bapak Ibu, dan besok kita bisa dipanggil Tuhan, tidak berjumpa lagi dengan sesama kita. Bapak Ibu saudara terkasih, jangan merasa bahwa hidup kita masih lama, tapi mari hayati bahwa dalam kesempatan yang Tuhan anugerahkan yang terbatas ini, kita mau melakukan pekerjaan baik semaksimal mungkin. Lalu yang kedua, kenapa kita sulit bertobat? Karena kita merasa tidak sendirian ketika kita melakukan dosa. Buat teman-teman yang masih sekolah ya, mungkin yang SD, SMP, SMA atau kuliah, kalau suatu kali diadakan tes, ya mungkin penilaian harian kah, atau PAS, PTS gitu ya. Lalu kemudian suatu kali guru membagikan nilai ulangan tersebut kepada teman-teman semua. Lalu semuanya itu mendapatkan nilai yang bagus, 8, 9, 10. Cuma kita yang dapat nilai 6. Bagaimana perasaan teman-teman? Galau ya? Aduh, cuma saya nih dapat 6. Padahal 6 juga lulus gitu ya. Tapi karena dapat 6 sendirian, merasa galau,
merasa khawatir sebab kanan, kiri, depan, teman-teman yang ada di sekeliling semua dapat bagus. Tapi kalau semuanya dapat nilai 1, 2, 3, 4, do, re, mi, fa, dan kita mendapatkan nilai 5, kita senang gak Bapak Ibu? Senang ya kadangkala ya, udahlah gak apa-apa lah. Gak cuma sendirian kok yang dapat nilai jelek, semua juga dapat nilai yang jelek. Makanya kadang-kadang kalau ada satu yang dapat nilai bagus, semua jelek, suka dibully kan yang bagus, gak solider. Tapi karena semuanya dapat nilai yang jelek, maka kita menjadi sukacita dalam tanda kutip. Ada sebuah spirit, gak apa-apa, lu gak sendirian, gua gak sendirian. Bukankah saudara yang terkasih kalau saya dan saudara melakukan dosa berjemaah juga seperti itu? Saya gak sendirian kok Pak, semua orang sekomplek ini juga nyogok kok. Kita merasa bangga, nyasarnya gak sendirian, bareng-bareng kok Pak nyasarnya. Kalau cuma yang masuk jalur Transjakarta itu cuma saya akan malu, saya takut. Tapi karena saya melihat di depan itu ada mobil yang menerobos jalur Transjakarta, mobil kedua, mobil ketiga, udahlah, saya ikut di belakangnya. Kalaupun nanti kami di stop polisi, 4 mobil ini, pengendara ini, kita akan sama-sama dalam tanda kutip menghadapi polisi. Saudara yang terkasih, itulah nikmatnya dosa berjemaah. Dan ketika saya dan saudara hidup di dalam kehidupan bermasyarakat, bukankah kadang-kala yang menjadi tolak ukurnya bukan firman Tuhan, tetapi tolak ukurnya apa? Orang lain juga melakukannya Pak. Mereka juga selamat-selamat aja, mereka juga berhasil Pak, mereka juga sukses. Tolak ukurnya bukan lagi firman Tuhan, tetapi mereka, dunia ini. Sehingga tidak heran saudara yang terkasih ketika Yesus berkata, terang itu sudah datang sebetulnya. Tetapi orang lebih suka hidup di dalam kegelapan. Orang lebih suka kegelapan. Orang lebih suka melakukan perbuatan jahat. Padahal Yesus sudah datang. Bapak Ibu saudara yang terkasih, tidak mudah untuk kita boleh melakukan hidup pertobatan. Yang ketiga saudara yang terkasih, kadangkala kita tidak mau bertobat karena kita tidak takut kepada Tuhan. Tidak takut kepada Tuhan. Contoh Bapak Ibu ya, satu kali misalkan dalam sebuah perkantoran, lalu si bos melihat kok kinerja karyawannya gak bagus ya. Lalu ketika disidak, banyak yang main handphone, banyak yang sambil kerja makan. Akhirnya apa sih bos pasang CCTV. Bos pasang CCTV, kinerjanya jadi lebih bagus atau lebih jelek? Jadi lebih bagus. Tetapi saudara yang terkasih, mereka melakukan semuanya itu bukan karena takut kepada Tuhan, tapi takut kepada CCTV. Saudara yang terkasih, bukankah dalam kehidupan kita kadangkala kita lebih takut kepada orang yang melihat? Kita menjadi baik karena ada CCTV. Tapi hari ini kita mau diingatkan, pertobatan itu bukan perkara siapa yang melihat kita. Sekalipun tidak ada yang melihat kita harus tetap melakukan perbuatan baik. Bapak Ibu saudara terkasih yang terakhir, kenapa kita sulit untuk bertobat, melakukan perbuatan baik? Karena kadangkala saudara yang terkasih, kita tidak mau mencoba untuk bertobat. Karena dalam pikiran kita mempengaruhi kita. Udahlah jangan bertobat deh, susah bertobat. Gak gampang bertobat, nanti juga pasti kamu gagal lagi. Kadang-kadang itu yang bersuara di pikiran kita dan juga di hati kita. Dan akhirnya kita ya sudahlah gak usah bertobat deh. Tobatnya gak jadi-jadi. Karena pikiran yang mengganggu kita. Bahwa kita tidak akan berhasil bertobat. Saudara yang terkasih, hati-hati dengan pikiran kita. Betapa kuatnya pikiran kita mempengaruhi kehidupan kita. Bapak Ibu, saya ini punya cerita. Saya ini punya kelemahan Bapak Ibu. Saya ini kurang pandai untuk mengetahui satu makanan ini itu masih bagus atau sudah agak basi. Ya mungkin kalau ibu-ibu sih udah jago ya melihat makanan, wah ini udah gak bagus nih. Tapi saya punya kelemahan itu. Saya bilang kurang pandai artinya ya gak bodoh-bodoh amat lah ya. Kalau masakan udah berbuih ya saya tahu lah itu udah basi gitu ya. Tapi agak sulit gitu ya membedakan makanan yang masih bagus sama yang kurang bagus. Kurang ya, bukan yang basi ya, kurang bagus. Nah Bapak Ibu saya terkasih, satu kali saya punya pengalaman waktu saya kuliah. Ya, ketika saya selesai kuliah, saya turun ke kantin, kemudian saya makan siang di kantin. Nah, tempat saya makan siang ini tuh prasmanan, jadi ngambil sendiri nasinya, ngambil sendiri sayurnya, ngambil sendiri lauknya, ngambil sendiri minumnya. Lalu saya terkasih, saya melihat ada menu yang bagi saya orang Batak, wah ini favorit. Sayur daun singkong yang disantan dan saksang.
Ya, saksang itu makanan B2. Ya, mungkin Bapak Ibu juga pernah makan itu. Saya ambil daun singkong, kemudian saya ambil juga saksang itu. Saya makan dengan damai sejahtera. Lalu teman saya datang dan melihat menu yang saya ambil. Makan apa, Ut? Oh, saya makan di tante itu tuh. Wah, kayaknya enak ya. Apa menunya tuh? Oh, sayur daun singkong yang disantan sama saksang B2. Akhirnya teman saya ambil. Ketika teman saya ambil, lalu tiba di meja makan bersama saya sudah selesai makan. Saya sudah selesai makan, saya sudah kenyang. Akhirnya teman saya ini menyuapkan nasinya dengan sayurnya, dengan saksanya ke mulutnya. Suapan pertama muka dia langsung aneh. Dia langsung mengendus-endus piringnya. Dia langsung mencium-cium makanannya dan dia berkata, Ut, gua heran sama lu, kok lu bisa makan dengan nikmatnya? Lu tahu nggak sayur ini kan udah basi. Bapak Ibu sekonyong-konyong ya. Ketika saya padahal tadi sudah kenyang, sudah damai sejahtera, sukacita tuh makanan menurut saya enak gitu ya. Tiba-tiba perut saya itu tiba-tiba berkontraksi gitu ya. Tiba-tiba tuh saya mual, lidah itu terasa pahit. Rasanya kalau dia bilang itu nggak basi, Bapak Ibu, saya akan terus damai sejahtera. Tapi karena dia bilang itu sudah basi, waduh, gagal di damai sejahteranya. Saya jadi mual. Bapak Ibu, itulah kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran. Kalau teman saya nggak bilang itu basi, saya akan sukacita, saya akan senang menyantap makan itu. Tapi karena dia bilang itu sudah basi, maka itu mengganggu kehidupan saya. Saya terkasih, itulah kekuatan pikiran. Ketika saya dan saudara mengatakan, nggak mungkin lah saya bertobat, nggak mungkin saya lepas dari dosa ini, nggak mungkin saya bisa lepas dari kegagalan ini. Saya terkasih, mari kita mengatakan dalam hati kita, kamu pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa melakukan pertobatan. Bapak Ibu saudara terkasih, kalau kita gagal, ya itulah manusia. Manusia itu tidak sempurna. Kesempurnaan itu punya Tuhan. Tetapi bagi kita yang sudah meyakini bahwa Tuhan mau menyelamatkan kita, Tuhan menyediakan anugerah pengampunan bagi kita, mari kita berjuang melakukan pekerjaan baik, termasuk pertobatan dalam keseharian kita. Pertobatan tidak lagi dilakukan karena merasa takut akan hukuman Tuhan, tetapi mari kita lakukan dengan sukacita. Sebab dengan memandang Yesus yang disalib, ketika Bapak Ibu punya salib di rumah, salib di kendaraan Bapak Ibu, ketika kita memandang salib itu, maka kita sedang memandang anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita yang harusnya mati dipagut karena dosa-dosa kita, tapi Tuhan mau menyelamatkan kita. Saudaraku, di minggu-minggu Prapaskah ini kita diingatkan kembali untuk kembalilah memandang Yesus. Bila ketika saya dan saudara mengalami kesulitan dalam pertobatan, mintalah kekuatan kepada Tuhan. Mintalah kekuatan daripadanya, sehingga saya dan saudara pada akhirnya bisa melewati hari-hari pertobatan kita. Tidak hanya minggu Prapaskah tentunya, tetapi juga sepanjang hari-hari kita boleh menjalani hidup pertobatan. Selamat menjalani pertobatan untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Ini doa
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Dalam syafaat kami pada hari ini Bapa, kami mau teringat untuk saudara kami yang mengalami kesulitan karena bencana alam yang mereka hadapi. Kami mohon Tuhan bersamalah dengan mereka, cukupkanlah segala kebutuhan mereka, dan berikanlah kekuatan penghiburan kepada mereka yang berduka. Kami mohon Tuhan juga bersama dengan pemerintah dan tim relawan, biarlah sungguh kehadiran mereka boleh menyalurkan berkat Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Kami saat ini juga berdoa Bapa untuk pemerintahan kami yang saat ini sedang berjuang untuk menata kehidupan berbangsa di tengah-tengah pandemi ini. Kiranya Tuhan terus menolong para pemimpin kami dengan hikmat dan kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Bantulah kami ya Bapa, bangsa Indonesia ini untuk bersatu hati mengalahkan pandemi ini. Kami boleh menaati protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah kami. Kami juga boleh memberikan diri pada saatnya ketika vaksin itu boleh kami terima, sehingga pandemi ini boleh diatasi dengan lebih cepat. Kami juga rindu ya Bapa, kami boleh berjumpa satu dengan yang lain di dalam peribadahan kami, di rumah Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kerinduan kami, dan kami percaya ada waktu yang terindah. Tuhan dapat mempertemukan kami beribadah kembali di GKI Samanhudi. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap program-program yang sedang kami rancang bersama untuk tahun pelayanan yang akan datang. Kiranya Tuhan juga boleh menolong sehingga program kerja ini menjadi program kerja yang ramah di tengah-tengah pandemi, program kerja yang boleh menyapa saudara kami yang saat ini menghadapi situasi yang sulit akibat pandemi. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang menjadi bagian dari umat GKI Samanhudi. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati kami di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi, baik sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, maupun anak-anak yang melakukan pembelajaran jarak jauh. Ya Bapa dalam surga, bimbinglah kami di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, supaya di tengah-tengah pekerjaan yang kami lakukan, bisnis, usaha yang kami kerjakan, kami boleh tetap diberikan semangat. Berikanlah kepada kami juga rasa syukur, sehingga berapapun yang Tuhan percayakan kepada kami boleh menikmati bagian kami, dan kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka dalam kelemahan tubuh mereka, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Kami juga berdoa bagi mereka yang terpapar virus corona, baik yang OTG maupun yang dirawat bergejala di rumah sakit. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka bersama dengan tim medis yang melayani mereka. Kami juga teringat ya Bapa untuk kehidupan kami sekalian, pribadi lepas pribadi. Tolonglah kami Bapa, supaya di dalam menjalani masa-masa Prapaskah ini, kami boleh meneguhkan hati kami untuk belajar menyerupai Tuhan, belajar mengikut Tuhan, dan hidup di dalam pertobatan. Kiranya Tuhan juga tolong panitia Paskah yang sudah menyiapkan berbagai program untuk kami boleh ikuti bersama secara virtual. Bila Tuhan yang boleh menolong setiap apa yang direncanakan, sehingga itu semua boleh menolong kami menghayati kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan segala pergumulan hidup kami, baik keluarga kami, baik gereja kami, baik bangsa kami.
dan juga segala pengharapan yang kami miliki. Ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, namun lepaskan kami dari yang jahat. Karena yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selamanya. Tuhan telah memulihkan kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan syukur kepada-Nya, seperti yang ditulis oleh pemazmur dalam Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mensyukuri setiap berkat yang sudah Engkau berikan ke dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Di tengah situasi yang sulit seperti ini, kami terus mengingat ya Tuhan berkat-Mu, kami mensyukurinya dan tidak lupa juga kami membagikan sebagian dari berkat-Mu kepada orang-orang yang membutuhkan. Engkau yang pimpin setiap persembahan yang kami bawa agar bisa dikelola untuk segala aktivitas di rumah Tuhan dan juga untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, jalanilah hari-hari di depan dengan meyakini kuasa pemulihan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Jangan biarkan rasa takut dan berdosa menguasai kita. Mari kita bangkit dari abu. Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah, bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Jerit tangis kami Tuhan telah
Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah nama Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya rahmat dan berkat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menaungimu dan memulihkanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. We satisfy your soul.